Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung banget pas mau ambil keputusan, padahal semua informasi kayaknya udah ada di depan mata? Gila kan? Di zaman sekarang tuh ya, kita kayak tenggelam di lautan data. Tapi anehnya, malah makin haus sama kepastian. Nah, hari ini gue mau bongkar satu rahasia dari Al-Quran yang bisa bikin cara lo ngelihat dunia benar-benar berubah total. Jadi, gini ceritanya. Beberapa waktu lalu, gue iseng-iseng baca buku karya filsuf dari Iran, namanya Murtada Mutahari. Awalnya sih ya udah, baca biasa aja. Sampai gue nemu satu ayat ini yang boom, langsung mengubah cara gue mandang semuanya. Ayatnya itu Surah Al-Anfal ayat 29. Dan di situ gue langsung sadar, gila, ini bukan sekedar janji spiritual biasa bro. Ini tuh kunci buat dapat kejernihan mental di dunia modern yang super ribet ini. Ini jawaban dari semua kebingungan kita. Coba deh, lo lihat aja sekeliling kita. Informasi di mana-mana, tapi kita malah makin pusing. Generasi kita nih bisa googling apa aja, tapi malah jadi nggak tahu harus mulai dari mana. Hasilnya, keputusan jadi labil, seringkali denial, atau yang kata psikolog itu analysis paralysis, lumpuh total gara-gara kebanyakan mikir. Tapi dengerin deh, menurut gue masalahnya tuh bukan kurang informasi, bukan. Masalah utamanya itu cermin batin lo lagi kotor bro. Hati lo lagi keruh, makanya semua yang lo lihat jadi burem dan kacau balau. Nah, disinilah konsep takwa jadi penting banget. Tapi tunggu dulu. Takwa itu bukan cuma soal sholat atau puasa bro. Anggap aja ini kayak gym buat hati dan pikiran lo. Setiap kali lo nahan hawa nafsu atau keinginan impulsif, lo tuh sebenarnya lagi ngelatih otot spiritual biar makin kuat dan kekar. Coba deh bayangin bedanya. Orang tanpa takwa itu ibarat kapal tanpa jangkar. Gampang banget kebawa arus opini, tren, sama mood yang berubah-ubah. Tapi orang yang punya takwa, wah dia punya pusat gravitasi batin yang stabil banget. Jadi pas dunia di luar gonjang-ganjing, dia tetap kokoh berdiri. Nah, kalau otot spiritual lo udah kuat karena latihan takwa tadi, lo bakal dapat hadiah yang super keren. Namanya Furqan. Ini tuh kayak superpower kejernihan, kemampuan buat bedain mana yang beneran penting dan mana yang cuma drama atau ilusi doang. Oke, sekarang kita bedah ya gimana Furqan ini bisa jadi obat buat masalah-masalah psikologis kita. Pertama, buat masalah denial. Solusinya adalah basirah atau pandangan batin yang super tajam. Ini yang bikin lo berani natap kenyataan, sepahit apapun itu, tanpa perlu lari atau ngumpet lagi. Ini tuh persis banget kayak yang dibilang Al-Ghazali. Hati kita itu cermin. Kalau bersih karena takwa, yang mantul ya kebenaran. Tapi, kalau udah karatan sama ego dan hawa nafsu, yang kelihatan cuma bayangan palsu yang kita ciptain sendiri. Kedua, buat masalah analysis paralysis, alias kelumpuhan gara-gara kebanyakan mikir. Solusinya adalah makhrojan. Ini artinya jalan keluar. Lo nggak bakal lagi pusing sama jutaan variabel dan kemungkinan yang ujung-ujungnya cuma bikin lo diam di tempat. Gimana caranya? Gampang, karena takwa itu menyederhanakan semua pilihan jadi satu pertanyaan inti yang super kuat, apa yang diridhoi Allah? Tiba-tiba, semua keraguan yang nggak perlu itu langsung hilang. Keputusan jadi jauh lebih gampang dan jelas. Dan yang terakhir, buat masalah mood yang naik turun kayak roller coaster, solusinya adalah nur atau cahaya. Takwa itu ngasih lo cahaya batin yang stabil dan gak pernah padam. Jadi keputusan lo gak lagi dikontrol sama perasaan yang bisa berubah tiap menit. Lo punya kompas internal yang solid banget. Jadi, lo lihat polanya kan? Semuanya itu dimulai dari latihan takwa buat ngendaliin diri. Terus, ini bakal nyuciin jiwa kita dari dominasi ego. Dari situ, baru deh kita dianugerahi Furqan, si kejernihan super itu. Dan akhirnya, kita bisa mencapai kesehatan dan stabilitas mental yang sejati. Keren kan? Jalaluddin Rumi pernah bilang kalimat yang dalam banget. Kalau lo muter-muter, lo lihat dunia ikut muter. Padahal, yang muter itu ya diri lo sendiri. Artinya, dunia yang kelihatan kacau itu seringnya cuma pantulan dari batin kita yang lagi kacau, bro. Jadi intinya tuh sederhana banget. Kejernihan berpikir itu bukan soal IQ tinggi atau sekolah di mana. Persamaan utamanya cuma ini. Hati yang bersih pasti menghasilkan pemikiran yang jernih. Titik. Kalau batin lo bersih, dunia jadi jelas. Kalau batin lo kacau, ya dunia juga ikut kelihatan kacau. Jadi, yuk mulai dari sekarang, kita sama-sama bersihin cermin hati kita, biar bisa lihat dunia dengan mata yang benar-benar baru dan jernih.